Satu, pendahuluan. Latar belakang. Seiring perkembangan zaman, teknologi juga terus berkembang dengan sangat pesat. Pada era industri 4.0, hampir semua bidang menggunakan kecanggihan teknologi komputer. Namun, ternyata tidak semua orang paham tentang spesifikasi komputer yang mereka perlukan untuk menunjang keperluan masing-masing. Salah satu contohnya, banyak dari kita yang masih bingung mana yang lebih bagus antara sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang memiliki tugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras. Operasi dasar sistem termasuk semua software yang ada pada komputer tersebut untuk memudahkan kegiatan manusia. Sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah sistem operasi Windows, karena sistem operasi tersebut hampir mendukung semua hardware atau PC, laptop yang ada di pasaran, dan tergolong mudah untuk digunakan. Selain itu, jika dibandingkan dengan sistem operasi macOS yang hanya mendukung hardware dari perusahaan mereka sendiri, yaitu Apple Inc., sehingga macOS selalu dibandingkan dengan produk-produk Apple Inc. Namun, seiring dengan perkembangan zaman ini, sekarang banyak masyarakat yang menggunakan sistem operasi macOS karena dikarenakan desain dari hardware yang dibanding dengan macOS yang bagus dan terkesan modern, minimalis, dan keren tentunya. Selain dari desain hardware yang bagus, keawetan hardware-nya juga sangat baik. Bahkan performanya bisa dikatakan cukup bagus jika dibandingkan dengan PC atau laptop merek lain yang menggunakan Windows. Macintosh atau yang biasa disingkat dengan kata Mac adalah salah satu sistem operasi komputer yang saat ini digunakan khusus pada produk-produk PC dan laptop dikeluarkan perusahaan Apple Inc. macOS ini terkenal dengan efisiennya dikarenakan dirancang untuk berjalan pada hardware yang telah mereka rancang sendiri. Dan pada awal mula munculnya macOS, yaitu pada tahun 1984, perusahaan Apple Inc. memperkenalkan sistem antarmuka grafis GUI pertama yang menjadi sebuah perkembangan revolusioner pada waktu itu dalam dunia personal komputer. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dihadapi dalam membahas Macintosh Mac Operation System adalah sebagai berikut. 1. Pengertian lengkap dari macOS itu apa sendiri? 2. Bagaimana sejarah perkembangan teknologi macOS dari dulu sampai sekarang? 3. Apa saja kelebihan dari kekurangan macOS? 4. Apa saja jenis-jenis dari macOS? C. Tujuan penulisan. Berdasarkan perumusan masalah yang tertera di atas, adapun tujuan pembahasan adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui pengertian macOS tersebut. 2. Mengetahui sejarah perkembangan macOS sampai sekarang. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan macOS dibanding dengan sistem operasi lainnya. 4. Mengetahui spesifikasi hardware yang diperlukan menjalankan macOS. 5. Mengetahui cara install ulang macOS. Bab 2. Pembahasan. Pengertian macOS. Macintosh Operating System atau lebih dikenal dengan sebutan macOS adalah sistem operasi GUI (Graphical User Interface) yang digunakan untuk mengoperasikan komputer Macintosh. Sistem operasi ini merupakan OS GUI pertama yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Apple Inc. Sama seperti jenis sistem operasi pada umumnya, macOS berfungsi untuk melakukan booting, manajemen proses dan memori, kontrol perangkat, desain antarmuka, dan sebagainya. Tetapi dibandingkan para pesaingnya, sistem operasi macOS terbilang lebih unggul dalam segi antarmuka grafis dan keamanan. Selain itu, ada banyak keunggulan dan fitur yang ditawarkan oleh macOS. Salah satunya adalah kompatibilitas. B. Sejarah macOS. macOS pertama kali dirilis pada tahun 1984 oleh industri pengembangnya, yaitu Apple Inc. Kala itu sistem operasi ini dinamai sistem 1 hingga macOS 9 yang dikenal sebagai macOS Classic. Menariknya, macOS Classic sama sekali tidak memiliki barisan perintah atau command line. Versi macOS tergolong lawas tersebut sudah sepenuhnya menggunakan antarmuka pengguna grafis. macOS awalnya berasal dari NeXT yang merupakan perusahaan milik Steve Jobs setelah permulaan Apple Inc. pada tahun 1985. Di tahun yang sama, NeXT berhasil mengembangkan dan merilis sistem operasi bernama NeXTSTEP Promo DW Web pada tahun 1990-an. Apple Inc. berniat untuk mengganti macOS Classic dengan sebuah sistem operasi generasi baru. Sayangnya, saat itu terdapat cukup banyak kendala yang berujung pada pembatalan proyek pengembangan. Selanjutnya pada tahun 1996, Apple C. Perkembangan macOS. Saat pertama kali macOS dirilis, namanya bukanlah macOS, tetapi seringkali hanya disebut dengan sistem.
Pada 24 Januari 1984, Apple merilis sistem 1.0. Sistem operasi yang pertama merupakan cikal bakal dari pengembangan macOS di kemudian hari. Sistem 1.0 mengadopsi konsep dari Cirrus Alto, tetapi banyak elemen GUI-nya dibuat oleh Apple sendiri, seperti menu bar, pop-up, menu, drag and drop, serta direct manipulation. Jika dilihat dari pengembangannya, macOS memiliki 4 versi yang berbeda, yaitu macOS Classic adalah yang pertama macOS yang dirilis pada tahun 1984. Di versi ini menggunakan antarmuka pengguna grafis GUI yang diinovatif dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Macintosh. macOS Classic terus dikembangkan hingga tahun 2001 dengan versi terakhirnya adalah macOS 9. macOS X atau macOS 10 adalah versi baru dari macOS yang dirilis pada tahun 2001. Versi ini didasarkan pada Nextstep, sistem operasi yang dikembangkan oleh NXT, perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs. macOS X menghadirkan banyak fitur baru termasuk kernel Unix, multitasking primitif, dan dukungan untuk aplikasi yang ditulis untuk sistem operasi lain. OS X adalah nama yang digunakan untuk macOS X dari versi 10.8 hingga 10.11. Nama ini diubah untuk menghilangkan penggunaan huruf Max dalam upaya untuk menjangkau pasar yang lebih luas. macOS adalah nama yang digunakan untuk macOS X sejak versi 10.10. Nama ini kembali menggunakan huruf Mac untuk mencerminkan identitasnya sebagai sistem operasi untuk komputer Macintosh. D. Ada kelebihan macOS. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, tersedianya software gratis untuk menunjang produktivitas. Apple memiliki beberapa software berkaitan sendiri seperti Microsoft Office. Yang ketiga, mendukung kompatibilitas dengan Windows. Yang keempat, ada perlindungan privasi dan keamanan yang kuat. Yang kelima, terintegrasi dengan produk Apple lainnya. Yang keenam, customer support yang handal. Ada pula kekurangan macOS, harganya mahal. Yang kedua, ketersediaan software yang terbatas. Yang ketiga, tidak ada penyesuaian perangkat keras. Yang keempat, kurang cocok untuk menjalankan game. Kemudian jenis-jenis macOS. Yang pertama, macOS X 10.0 atau dalam kurung Cheetah, diluncurkan pada tahun 2001, merupakan versi pertama dari macOS X dengan antar Aqua. Yang kedua, macOS X 10.1 dalam kurung Puma, diperkenalkan pada tahun 2001 dengan perbaikan kinerja dan peningkatan kestabilan. Yang ketiga, macOS X 10.2 dalam kurung Jaguar, dirilis pada tahun 2002, membawa fitur seperti QuickTime 6 dan mendukung untuk perangkat keras yang lebih banyak. Yang keempat, macOS X 10.3 dalam kurung Panther, diluncurkan pada tahun 2003, memperkenalkan fitur expose dan file vault. Yang kelima, macOS X 10.4 dalam kurung Tiger, dirilis pada tahun 2005, menambahkan spotlight dan dashboard ke sistem operasi. Yang keenam, macOS X 10.5 dalam kurung Leopard, dirilis pada tahun 2007, menawarkan time machine dan antarmuka baru dengan dokumen transparan. Yang ketujuh, macOS X 10.6 dalam kurung Snow Leopard, diluncurkan pada tahun 2009, lebih berfokus pada peningkatan kinerja dan efisiensi daripada fitur baru. Yang kedelapan, OS X 10.7 dalam kurung Lion, diperkenalkan pada tahun 2011, membawa fitur Mission Control dan Launchpad. Yang kesembilan, OS X 10.8 dalam kurung Mountain Lion, dirilis pada tahun 2012 dengan integrasi lebih erat dan layanan cloud seperti iCloud. 10. OS X 10.9 dalam kurung Mavericks, diluncurkan pada tahun 2013
menambahkan fitur seperti Tab Finder dan iBooks. 11. OS X 10.10 (Yosemite) dirilis pada tahun 2014, mengusung desain antarmuka yang lebih dasar dan dukungan untuk handoff. 12. OS X 10.11 (El Capitan) diluncurkan pada tahun 2015, menawarkan peningkatan kinerja dan fitur split view. 13. macOS 10.12 (Sierra) dirilis pada tahun 2016, memperkenalkan asisten virtual Siri ke platform komputer Mac. 14. macOS 10.13 (High Sierra) dirilis pada tahun 2017, membawa fitur seperti Apple File System atau APFS dan dukungan untuk eGPU. 15. macOS 10.14 (Mojave) dirilis pada tahun 2018, menampilkan mode gelap dan stacks untuk mengelola desktop. 16. macOS 10.15 (Catalina) dirilis pada tahun 2019, menggantikan iTunes dengan aplikasi terpisah dan memperkenalkan Sidecar. 17. macOS 11.0 (Big Sur) diperkenalkan pada tahun 2020, membawa desain antarmuka yang lebih modern dan kompatibilitas dengan prosesor Apple Silicon. 18. macOS 12.0 (Monterey) dirilis pada tahun 2021 dengan fitur seperti Universal Control dan Focus Mode. Setiap versi macOS hadir dengan peningkatan keamanan, kinerja, dan fitur baru untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kesimpulan, jika ditarik kesimpulan secara umum, macOS adalah sistem operasi yang pertama kali menerapkan konsep GUI atau Graphical User Interface yang dirilis oleh perusahaan Apple Inc. Kelebihan utama dari macOS yaitu sangat efisien untuk kegiatan produktivitas seperti content creator, developer, dan desainer. Selain itu, tampilan yang ditawarkan juga sangat elegan jika dibanding dengan sistem operasi lainnya. macOS juga hanya dapat terinstall pada produk-produk perusahaan Apple seperti iMac dan MacBook. Namun, ada juga tiruan atau cloning sistem operasi macOS ini yang dapat diinstal pada komputer selain Macintosh, dan cloning tersebut dinamakan dengan Hackintosh. Saran, jika Anda ingin kegiatan produktivitas seperti content creator lebih efisien, maka macOS cocok untuk Anda coba. Jika Anda ingin menggunakan sistem operasi yang mudah untuk digunakan dan memiliki user interface yang elegan, maka cobalah macOS versi terbaru. Jika Anda ingin hardware yang awet dan kompatibel dengan sistem operasinya, maka macOS juaranya, karena macOS mulai dari hardware sampai softwarenya sangat khusus. Terima kasih. Sekian dari kelompok 10, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.